Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 7 Februari 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlook hari ini kita lihat dulu dari bursa global dunia, ini terpukul mundur dan US dollar yang mulai menguat atas sejumlah mata uang dunia sejak diumumkannya data pertumbuhan pekerjaan Amerika Serikat yang menguat sangat di luar ekspektasi, mengindikasikan suku bunga acuan akan tetap dijaga tinggi untuk beberapa waktu lamanya demi memerangi inflasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Adapun Italia, Jerman, French, dan Eurozone, S&P Global Construction PMI untuk bulan Januari ini membuktikannya dengan menunjukkan tingkat inflasi yang masih terus bertambah di tingkat produsen. Market saat ini kembali memperkirakan FFR akan mencapai puncaknya 5,1% pada bulan Juli, sesuai prediksi The Fed sebelumnya, dan baru turun ke sekitar 4,83% pada bulan Desember. Kemudian, yield pada US Treasury tenor 10 tahun ini mempertahankan kenaikan ke level tertinggi 4 minggu. Melansir data definitif, analis memperkirakan pendapatan kuartalan perusahaan S&P 500 ini turun 2,8% pada kuartal 4 2022. Kemudian, para pelaku pasar juga fokus menunggu komentar Chairman Federal Reserve Jerome Powell yang dijadwalkan berbicara Selasa malam ini. Kemudian dari Indonesia sendiri, ada mengenai data GDP Indonesia untuk kuartal 4 2022 yang keluar di angka 5,0%, walau lebih rendah dari kuartal sebelumnya 5,72%, namun masih lebih tinggi dari perkiraan yaitu 4,84%. Sehingga secara kumulatif, sepanjang 2022, perekonomian Indonesia bertumbuh 5,31%, lebih tinggi dari forecast 5,29% dan jelas lebih tinggi dari tahun 2021 di level 3,69%. Angka ini merupakan tertinggi sejak Presiden Joko Widodo memerintah selama hampir 9 tahun, adapun rupiah terpukul mundur ke posisi 15.055 rupiah per USD yang mengakhiri bottoming di bawah level psikologisnya 15.000 selama 2 minggu terakhir. Sentimen beragam ini membuat IHSG hampir menguji support MA50 di 6825, walau akhirnya masih mampu ditutup di atas MA10 yaitu 6870, terbantu oleh net foreign buy ini sebesar 729,9 miliar rupiah. Kami pun menyarankan para investor dan trader pasar modal Indonesia untuk hold di semua posisi sampai IHSG ini mampu kembali bertengger di atas 6.900 untuk terus memastikan uptrend yang tetap intact. Kemudian untuk most active stocks itu kemarin ada BBCA, BBRI, BMRI, MDKA, Telkom, Adaro, Goto, Boga, Bumi, dan SII. Kemudian untuk foreign transaction kemarin tercatat net buy sebanyak 730 miliar rupiah dengan top foreign buy-nya yaitu ada BBCA, BMRI, Adaro, UNTR, dan BBNI. Sementara untuk top foreign sell ini ada MNCN, Antam, Goto, YNTP, dan Inco. Kemudian kita lanjut untuk company news. Hari ini ada BBRI, di mana Fitch Ratings telah menaikkan peringkat jangka panjang issuer default rating untuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang menjadi triple B dari triple B-. Nah, pada saat yang sama, Fitch Rating Indonesia juga menaikkan peringkat nasional jangka panjang BRI menjadi triple A EDN dari double A plus EDN dengan outlook stabil. Kemudian Fitch juga menaikkan peringkat senior unsecured notes berdenominasi dolar Amerika Serikat menjadi triple B dari sebelumnya yaitu triple B-. Nah, kemudian yang kedua ini ada dari PT Bank Aladin Syariah Tbk atau bank yang membukukan pembiayaan outstanding lebih dari 1,3 triliun rupiah pada posisi akhir tahun 2022. Nah, pembiayaan ini naik lebih dari 6 kali lipat dibandingkan dengan posisi pembiayaan di akhir kuartal 2 tahun 2022 sebesar 199 miliar rupiah. Adapun secara total disbursement, perseroan ini telah menyalurkan pembiayaan lebih dari 3,5 triliun rupiah dalam kurun waktu kurang dari setahun beroperasi. Perseroan juga telah sukses meraih lebih dari 1,7 juta nasabah sejak peluncuran aplikasi di awal tahun 2022. Kemudian kita lanjut, yang kedua ini ada dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang menetapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure atau capex sebesar 8,7 triliun rupiah pada tahun ini.
Alokasi tersebut melonjak 40% dibanding realisasi CAPEX sepanjang 2022 senilai 5,8 triliun rupiah. Penetapan anggaran tersebut sejalan dengan rencana perseroan untuk menambah infrastruktur data center baru. Pengembangan pusat data bertujuan mendukung mobile dan internet banking yang berkembang pesat pada volume transaksi dan ekspansi bisnis BCA. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ini ada dari pemerintah yang menetapkan 10 proyek strategis nasional baru. Salah satunya adalah proyek pengembangan biofuel dari metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pengembangan proyek bahan bakar ramah lingkungan ini untuk mendukung penerapan biodiesel 35% atau B35 dan seterusnya. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini menyatakan estimasi nilai investasi proyek di Bojonegoro ini mencapai sekitar 1,4 miliar USD atau setara 20 triliun rupiah. Kemudian untuk globalnya sendiri ini ada dari Goldman Sachs yang memprediksi harga minyak bumi akan naik, di mana akan kembali di atas 100 USD per barrel untuk tahun ini. Komoditas tersebut kemungkinan juga akan menghadapi masalah pasokan yang serius di tahun 2024 karena kapasitas produksi cadangan yang habis. Proyek tersebut didasari oleh pemikiran bahwa sanksi ekonomi negara barat menyebabkan ekspor minyak Rusia turun dan permintaan Cina ini diperkirakan akan pulih saat negara tersebut mengakhiri kebijakan Zero Covid Policy. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini ada dari US, data mengenai trade balance, dari Cina mengenai foreign reserve, dan di Indonesia juga data mengenai foreign reserve. Kemudian untuk corporate calendar hari ini, baik RUPS maupun cum dividen tidak ada. Untuk daily technical hari ini IHSG kami proyeksikan konsolidasi atau menguji support MA10 dan MA50 di range 6870 hingga 6825. Adapun support terdekatnya ini pada kisaran 6870 hingga 6825. Resisten terdekatnya di 6900. Adapun advice untuk perdagangan hari ini bisa hold dan averaging up secara bertahap. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari Cepin. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya pada kisaran 6.000 hingga 6.050 dan stop loss di 5.750. Kemudian ada dari Saratoga atau SRTG di mana hari ini rekomendasi kami buy on weakness untuk target terdekatnya di 2.400, kemudian stop loss di 2190. Kemudian ada Waskita, untuk rekomendasi kami hari ini buy, target terdekatnya itu di 400, kemudian stop loss di 352. Kemudian selanjutnya ini ada dari SMGR, untuk rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy, target terdekatnya di 7650 dan stop loss di 7150. Kemudian ada Ciputra atau CTRA, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target yaitu pada kisaran 1080 hingga 1090, adapun stop loss di 965. Oke, sekian paparan kami hari ini. Terima kasih.